Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah di pagi ini ya, di pagi yang insyaallah membawa berkah ini, di tempat mulia ini ya, salah satu tempat yang Allah muliakan yang kita dikumpulkan di tempat ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah tadi ya ke sini insya Allah dihitung sebagai nilai ibadah, dan insya Allah yang kita niat ke sini, kita niatkan untuk menuntut ilmu, insya Allah itu menjadi penggugur dosa-dosa kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya. Insya Allah kita semua yang ada di sini, keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita mendapat syafaat di yaumil nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik yang kami hormati Bang Nanang ya, sahabat saya, Ketua BKPLNI Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Bang sudah hadir, dan ini kolaborasi yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi ya, pemuda Mencerdaya Al-Insan dengan BKPLNI. Yang kami hormati, insya Allah pemateri kita nanti insya Allah Ustaz Ahmad Yani ya sudah datang, alhamdulillah. Juga yang kami hormati, yang kami banggakan, Ketua Pemuda Mencerdaya Al-Insan Bang Rahmadi ya, yang juga bertugas sebagai kameramen pada pagi ini, dan pengurus lainnya Ustaz Sahrul yang tadi sudah melantunkan ayat suci Al-Quran ya. Jadi Ustaz Sahrul ini adalah imam keempat Mencerdaya Al-Insan ya. Usianya baru berapa tahun lagi? Paling beliau baru setahun setengah yang lalu baru tamat SMA. Berarti kira-kira usianya berapa? Baru 19 tahun ya, jadi usia baru 19 tahun. Alhamdulillah hafalannya insya Allah sudah 30 juz ya Ustaz ya. Ya kita doakan nih ya, makanya anak-anak teman-teman yang kesini mudah-mudahan bisa mencontoh ya, seperti Ustaz Sahrul atau Ustaz lainnya yang masih muda tapi bisa menghafal Quran ya. Mau nggak tuh kira-kira? Mau ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ya. Di saya hormati Pak Malindo, pengurus Mencerdaya Al-Insan juga, dan rekan-rekan ya. Rohis apa campur ini? Yang dari SMA 29 ada? Ada ya. Alhamdulillah. SMA 32? Nggak ada ya? 32 nggak ada, 32? 74? Nah 74 ada. 47? 47 ada. Alhamdulillah. SMA mana lagi? 76? Nggak ada ya? SMA 8? Oh 108 Uli Jami ya? Ya alhamdulillah. Kalau saya tinggalnya di Kebayoran Lama, tapi dulu saya SD itu SD SMP di Kebayoran Lama, tapi pas SLTA-nya saya karena emang sudah disuruh oleh orang tua ya, diproyeksikan dari SMP, pokoknya tamat SMA harus kerja, makanya saya kepengennya tadinya SMA, bukan akhirnya ya, jadi diharuskan untuk masuk STM. Jadi STM saya tuh di STM Pembangunan ya, STM Pembangunan Rawamangun, namanya sekarang SMK 26 ya, itu di Jalan Balai Pustaka Baru ya. Jadi STM-nya saya di situ ya. Jadi benar waktu dulu masih di SMP ya, ini kita sambil sharing-sharing aja. Kalau saya masih SMP, saya ngeliat tetangga saya itu alumni STM Pembangunan
gurunya pada enak-enak ya, di Astra, di Trakindo, di PT Unifa. Dan akhirnya saya ikutin tuh, dan benar alhamdulillah ketika saya tamat STM saya langsung kerja di Astra ya. Terus kerja setahun, saya kerja kepengen juga nih sama ngelihat teman-teman SMA waktu itu ya bisa kuliah. Makanya saya kerja setahun, dan baru saya mulai kuliah. Jadi nabung dulu nih, ngumpulin duit dulu sendiri ya. Jadi orang tua karena mungkin keadaannya pas-pasan, nah jadi saya harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan kuliah tersebut. Dan alhamdulillah setahun saya bisa kuliah terus S1 alhamdulillah lancar, dapat beasiswa juga ya alhamdulillah waktu itu. Kemudian lanjut di S2 juga alhamdulillah. Nah itu mungkin karena berkat doa-doa orang tua kita ya, yang selalu mendoakan kita ya gitu. Saya tadi di STM Pembangunan ya, jadi alhamdulillah. Nah ini jadi dulu ceritanya ini kalau yang SMA 29 karena teman saya SMP-nya saya SMP 185. Ada nggak 185 di sini? Alumni 185? Nggak ada ya? Jadi alumni SMP 185 itu SMA-nya adalah SMA 29 dan 32. Nah kebetulan dulu teman-teman saya banyak di SMA 29 ya. Makanya saya setiap pulang sekolah mampir ke SMA 29 ya, melihat teman-teman saya. Termasuk teman SMP saya yang dulu saya suka tuh masuk SMP 29 tuh. Jadi pulang sekolah saya liatin aja dari jauh gitu. Namanya anak STM kan, mau deketin mau deketin Ahmad nggak berani gitu. Ada di STM tuh laka semua ya. Di STM saya jurusan otomotif itu semuanya laka semua ya. Ada yang perempuan biasanya di jurusan elektronik atau di bangunan air atau di bangunan gedung. Kalau di jurusan mesin otomotif itu semua laki-laki ya. Akhirnya saya sering mampir ke 29 lihat teman saya ya, lihatin saya taksir tuh zaman SMP. Terus saya melihatinnya dari jauh gitu. Tapi alhamdulillah setelah saya kerja baru saya berani deketin itu. Akhirnya udah punya anak ya sampai sekarang ya. Anak saya tuh 4 sekarang alhamdulillah. Jadi SMA-nya yang pertama di Makassar dan sekarang alhamdulillah sudah di ITB ya, di ITB semester 3 ya berarti. Nah, kemudian yang kedua di 47 ya, tadi ada yang dari 47 ya. 47 alhamdulillah sekarang baru masuk di UI ya, di UI di sastra Arab alhamdulillah. Yang ketiga keempat masih SD ya. Itulah gambaran ya, gambaran perjalanan hidup saya. Mudah-mudahan bisa jadi contoh juga ya, bahwa teman-teman ini adalah ujung tombak ya, ujung tombak dakwah di negeri ini ya. Kemudian dulu sih nggak seperti saat ini ya, kita mau belajar agama nih sekarang bisa di mana-mana ya, bisa live via YouTube ya. Karena kajian-kajian pusat-pusat yang terbaik itu sudah bisa kita akses tiap saat di YouTube ya. Begitupun juga ya, pengaruh-pengaruh negatif itu pun juga banyak yang mudah kita ambil di YouTube. Nah makanya pentingnya teman-teman bergabung nih di komunitas ini ya, atau di komunitas yang dikumpulkan di tempat masjid ini. Mudah-mudahan teman-teman ini jadi pembeda ya, jadi pembeda dengan yang lainnya ya. Kalau kita bahas agamanya, jadi ada salah satu amalan yang ketika kita meninggal akan terus mengalir ke kita nih ketika kita sudah meninggal. Salah satunya adalah doa anak-anak yang soleh. Nah, jadi teman-teman yang punya orang tua ya, pengen ya berbakti sama orang tua ya. Mungkin saat ini belum bisa, tapi insya Allah dengan doa teman-teman nih itu bisa membantu orang tua kita ya. Apalagi mohon maaf orang tuanya ada yang sudah nggak ada di sini, ada, bisa tunjuk tangan, ada ya. Nah itu adalah salah satu cara untuk mengirimkan pahala terbaik istighfar kita ya, yaitu dengan doa dari anak-anak yang soleh ya. Dan insya Allah ini teman-teman di sini nih menjadi anak-anak yang soleh semua ya. Nah kemudian
mudah-mudahan ini kegiatan yang perdana dan insya Allah akan ada kegiatan-kegiatan seperti ini lainnya ya. Ini ada dari pembina Rohisan nggak ya? Misalkan suka ada alumni Rohis apa? Alumni ini ada ya Ustaz ya? Nah mudah-mudahan nanti yang perdana, mudah-mudahan kedepannya nanti kita bisa berkolaborasi terus nih. Jadi silahkan, misalnya di SMA 29 mau bikin kegiatan di sini itu pun silahkan. Misalnya nanti dari SMA 47 atau dari SMA 24, SMA 30, nah mudah-mudahan nanti kedepannya nih di sini yang datang bisa lebih banyak lagi nih ya. Di sini kan sekitar 20 sampai hampir 30 ya, hampir 30. Memang ini masjidnya besar, 30 yang datangnya sudah cukup banyak ya, jadi nggak banyak tuh. Tapi mudah-mudahan nih nanti event-event berikutnya bisa lebih banyak lagi nih teman-teman SMA yang bisa berkegiatan di sini. Dan kegiatannya tidak melulu dialog seperti ini ya. Jadi mau kegiatan olahraga di sini nih ada fasilitas buat teman-teman anak muda. Ini ada kegiatan memanah ya, yang bisa diikutin. Mungkin di sekolahnya nggak ada, mungkin kita kedepannya nanti bisa berkolaborasi nih. Misalnya ekskul ya, ekskul memanah mungkin bisa di sini atau mungkin nanti alat-alatnya bisa disiapkan di sekolahnya masing-masing. Terus nanti kita kirimkan apa pengajar-pengajarnya, itu pun juga bisa ya. Karena memanah itu adalah salah satu olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah yang kita bisa belajar. Banyak tuh fungsi memanah yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Misalnya memanah adalah melatih konsentrasi ya. Itu sangat baik buat kita. Nah, kemudian ini saya mau motivasi lagi ke teman-teman bahwa dari zaman Nabi, dari zaman awal Islam ada, ini selalu yang berperan adalah anak-anak muda ya. Kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ya, itu salah satu pasukan memanah ya yang menjadi andalan Rasulullah. Itu pun usianya juga baru belasan tahun ya. Terus siapa lagi? Misalnya Usama ya. Usama itu pun juga salah satu panglima ya, itu masih usia muda. Mus'ab bin Umair itu pun usianya masih 19 tahun ya. Jadi Mus'ab bin Umair itu adalah salah satu sahabat Nabi yang diutus Nabi ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam pada saat itu ya. Dan insya Allah banyak nanti hikmah yang bisa kita dapatkan dari pengajar kita yang insya Allah kompeten ya di bidang kepemudaan ya. Itu aja dulu dari saya. Lebih kurangnya saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini, mungkin fasilitasnya kurang baik, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.